Alhamdulillah, keadaannya Sony semakin membaik. Terus juga dia sekarang udah belajar jalan. Sekarang setiap hari ada fisioterapi. Nanti itu kayak jam-jam 2 siangan itu dia ada fisioterapi. Alhamdulillahnya kan ketahuan dengan cepat gitu. Karena yang paling terpenting adalah aku ingat banget kata dokternya, kalau misalkan ibu terlambat bawa aja, jadinya nggak akan begini. Kata dokter, kalau dalam minggu ini semakin baik, insya Allah beberapa hari lagi udah boleh pulang. Itu aku kayak semangat banget yuk. Pasca hampir 3 pekan menjalani perawatan di rumah sakit lantaran penyempitan pembuluh darah yang dialaminya, Sony Septian nampak mulai dapat bernafas lega. Pasalnya, kondisi sang selebritis dikabarkan sudah mulai membaik. Dan bila mana dalam waktu dekat ini kondisi Sony terus meningkat, ia pun diyakini akan segera pulang ke rumah. Kabar baik itu dibagikan secara langsung oleh sang istri kala ditemui di rumah sakit. Dan dalam kesempatan yang sama, Fairuz Arafik pun menjelaskan pula bahwa saat ini sang suami tercinta sedang berjuang keras menggapai janji itu dengan menjalani fisioterapi setiap harinya. Lantas seperti apa ungkapan rasa lega Fairuz Arafik menyaksikan kondisi kesehatan sang suami yang mulai membaik? Serta bagaimanakah pula pengalaman Fairuz mendampingi sang suami dalam melatih kembali otot-otot di tubuhnya? Alhamdulillah, keadaannya Sony semakin membaik. Terus juga dia sekarang udah belajar jalan. Sekarang setiap hari ada fisioterapi. Nanti itu kayak jam-jam 2 siangan itu dia ada fisioterapi. Jadi ada belajar jalan. Nah, waktu kemarin itu kan dari belajar jalannya itu bertahap. Dari dipegangin, terus sampai akhirnya dia bisa sendiri gitu. Terus juga sekarang setiap hari dia makin semangat sih, karena kan waktu pas kayak awal-awal kemarin tuh sempet kayak aku yang ngajakin ayo belajar jalan gitu kan, terus kayak udah ntar aja deh gitu ya. Mungkin kan pasti kan dia dari pas kemarin sakit itu tuh kena kesininya juga gitu, terus jadi kayak emang ngebangunin semangatnya tuh butuh effort juga gitu. Dan akhirnya ayo belajar jalan, ayo belajar gitu. Udah akhirnya belajar jalan setiap hari. Nanti rencananya hari ini sama dokternya harus pakai mulai naik tangga gitu, naik turun tangga gitu, biar otot-ototnya juga jadi kuat lagi gitu. Kalau yang kemarin itu jalan, pokoknya lebih banyak jalan, terus kayak tangannya disuruh rentangin gitu-gitu, kayak yang digitu-gituin, terus menahan begini gitu, nahan kayak gitu-gitu. Terus juga kemarin belajar duduknya nggak boleh dihentak gitu, jadi harus pelan-pelan mastiin dirinya dia memang udah bisa, otot-ototnya enak semuanya gitu. Yang sekarang sih kondisinya Sony masih belum pulih banget ya, masih belajar jalan juga masih ngap-ngapan, tenggorokannya masih agak sakit, minum air putih juga masih teriak-teriak, terus nggak bisa kita ajak ngomong banyak gitu, karena kalau kita ngomong banyak juga dia langsung kayak teler gitulah gitu. Sholat juga masih di tempat tidur gitu. Terus sholatnya juga masih di jama-jama, nggak bisa setiap saat ya sholat. Dari penyempitannya, karena memang kan itu faktor syaraf itu kalau misalkan kita anggap sepele kan nggak bisa ya. Ternyata aku aja baru tahu gitu. Kita harus aware banget terhadap diri sendiri, bahkan nggak usah jauh-jauh deh kasus yang kayak bukan kayak Sony aja, yang ringan aja. Aku kan pernah ya kena di leher gitu, itu cuma gara-gara nunduk ke bawah aja tuh sakitnya bukan main gitu. Dan itu ada untuk kita ngebalikin supaya bisa bener lagi aja, prosesnya cukup panjang saya gitu. Itu aku gitu sampai pakai sanggahan leher gitu kan, apalagi ini dia yang ibaratnya udah penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya juga ada gitu. Jadi itu adalah salah satu proses fisioterapinya, dimana supaya tidak ada lagi juga
bisa kayak apa ya, bahasa kedokterannya aku juga nggak paham ya, pokoknya biar dia tuh bisa lebih baik lah gitu kalau bahasa kita gitu. Kata dokter kalau dalam minggu ini semakin baik, insya Allah beberapa hari lagi udah boleh pulang. Itu aku kayak semangat banget, yuk latihan lagi yuk gitu. Jadi di luar dari fisioterapi tuh, misalkan siang fisioterapi, itu sore aku ajak jalan lagi dia. Ntar dia seneng gitu sambil aku ajakin ngobrolin anak-anak gitu. Terus anak-anak ngapain, kalau yang di rumah Abang Fas sama Kakak Ejas. Terus ibaratnya nanti ngeliatin video-videonya anak-anak lagi gini. Dan untungnya di kamar tuh masih ada yang nomor 3 kan. Jadi dia ngeliatin anaknya yang ngelakuin kelucuan-kelucuan tuh dia happy, kayak hiburan, semangat ngeliatin anaknya gitu. Tak dapat dipungkiri memang, kabar dilarikannya Sony Septian ke rumah sakit memang telah membuat masyarakat terkejut dan dibuat khawatir. Bagaimana tidak, selain usia Sony yang masih terbilang muda, sebelumnya ia pun selalu tampak sehat kala menghibur jutaan rakyat Indonesia lewat penampilannya di stasiun televisi maupun video yang ia unggah ke media sosial. Terlebih lagi, apa yang dialami Sony bukanlah penyakit sepele, yakni penyempitan pembuluh darah alias stroke. Lantas, seperti apa penjelasan medis soal penyakit stroke dari kacamata seorang dokter spesialis? Jadi seseorang mengalami stroke harus diingat 3P, yaitu yang pertama pelo, yang kedua perot, yang ketiga paresis. Paresis itu artinya apa? Kelemahan anggota gerak, jadi kelemahan motorik. Jadi tangan yang tadinya bisa mengangkat benda menjadi tiba-tiba lemas, kaki menjadi mendadak nggak bisa berjalan. Nah, perot itu ya wajah yang miring. Dan satu lagi pelo, jadi kalau biasa bicaranya normal, tiba-tiba berubah, nah itu juga harus dicurigai. Tentu saja bisa, tergantung pada derajat beratnya stroke-nya dan kecepatan dia memperoleh penanganan. Karena prinsip penanganan stroke itu adalah time is brain. Semakin cepat kita lakukan pertolongan, maka semakin sedikit sel-sel otak yang rusak ataupun mati, sehingga kemungkinan dia bisa pulih kembali juga lebih besar. Pertolongan pada pasien stroke, yang pertama sekali kita harus cepat berikan oksigen, kita harus berikan pengencer darah, dan kita harus bisa mendiagnostik secara cepat di mana lokasi penyumbatan. Dan kalau memang sumbatannya ada di pembuluh darah besar, kita bisa lakukan intervensi seperti DSA, trombektomi, ataupun operasi microsurgery untuk mengatasi stroke ini. Alhamdulillahnya kan ketahuan dengan cepat gitu. Karena yang paling terpenting adalah aku ingat banget kata dokternya, kalau misalkan ibu terlambat bawa aja jadinya nggak akan begini bu gitu. Nah itu yang aku bersyukur sama Allah. Jadi aku tetap mengambil hikmah dari kejadian kemarin gitu. Qadarullah, Allah kasih dia tiba-tiba sakit pencernaan ya supaya dia istirahat, dan akhirnya ketahuan gitu sakitnya dia yang lain. Faktor risiko nomor 1 adalah penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi. Jadi apapun gaya hidup yang keliru yang menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, apalagi sampai tidak terdeteksi dan tidak tertangani, itu bisa menyebabkan stroke. Nomor 2, merokok. Perokok aktif atau bekas perokok itu bisa menyebabkan gangguan pada dinding pembuluh darah. Ya, karena zat-zat nikotin dan zat-zat berbahaya dari rokok itu memang betul-betul merusak. Akibat kerusakan itu menyebabkan dinding mengeras dan bisa menyempit. Ketiga, kadar lemak, ya kolesterol, terus kemudian akibat gaya hidup, gaya makan yang keliru, kurang olahraga, itu juga bisa menyebabkan stroke. Penyakit kencing manis itu juga bisa. Terus kemudian yang terakhir ya karena memang mungkin genetik atau keturunan. Itu dia sampai menggangin kepalanya tuh udah yang kayak wah sakit banget. Apalagi kan yang pernah aku ceritain, yang aku sempet marah sama dia tuh kayak dia nggak ngomong kalau dia pernah kayak hilang di dalam mobil sekejap gitu kan. Jadi pasien-pasien yang sering mengeluhkan nyeri kepala, ingat tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan sakit kepala juga. Kolesterol yang tinggi juga bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, kalau pasien ini ternyata tidak memeriksakan diri dan hanya minum obat warung, mungkin sembuh. Tapi ingat, darahnya masih tinggi, kolesterolnya masih tinggi, dan itu seperti bom waktu. Suatu saat dia akan menyumbat dan menjadi stroke. Nah, itu kan yang membuat aku kayak sekarang lebih banyak nanyain ke dia apa yang dia. Akhirnya aku ngobrol berdua sama dia tuh kayak
mulai sekarang apa-apa harus ngomong ya gitu, sekecil apapun apa yang dirasain harus ngomong. Dia tuh tipe yang gini loh, kalau emang dia nggak harus nyusahin, aku nggak mau nyusahin kamu gitu. Tapi ya aku balik lagi, aku ngasih tau ke dia, nggak bisa, aku tuh istri kamu gitu ya, dalam keadaan kamu kayak gini kita susah seneng sama-sama gitu, nggak bisa yang kamu rasain. Terus kadang nanti kalau malam-malam bangun aja tuh kayak mungkin aku ketiduran tuh dia suka nggak mau bangunin. Jadi pesan saya untuk sahabat sekalian adalah tetap lakukan gaya hidup yang sehat, tahu faktor risiko stroke yang tadi sudah kita bahas, dan kalau memang ada keluhan atau gejala yang mengganggu, sebaiknya periksakan aja ke dokter medical check. Terlepas dari itu semua, Sony Septian kini tengah berjuang menghadapi penyakit yang ia derita. Untungnya, doa serta dukungan dari berbagai pihak nampak tak berhenti mengiringi perjuangan Sony. Ia selain dari sang istri tercinta, keluarga Sony pun tak ingin ketinggalan mendampinginya dalam perjuangan itu. Untungnya, doa serta dukungan dari berbagai pihak nampak tak berhenti mengiringi perjuangan Sony. Ia selain dari sang istri tercinta, keluarga Sony pun tak ingin ketinggalan mendampinginya dalam perjuangan itu. Terbaru, sang ibunda tercinta pun telah datang menjenguk Sony di rumah sakit, sembari menggandeng kedua kakak perempuannya, Elma Teana, serta Rensi Milano. Dan tak berhenti sampai di situ saja, Ustadz Maulana, selaku sahabat dekat Sony pun dikabarkan tak bosan menjenguknya setiap hari. Lantas, seperti apa ungkapan kebahagiaan Fairuz Arafik saat menyaksikan derasnya dukungan kepada sang suami? Serta bagaimanakah pula doa dan support Elma Teana dan Rensi Milano kepada Sony Septian? Dia support semua ya, support keluarga, support Fas, support Fairuz juga. Alhamdulillah membawa energi. Tiap hari ada aja temannya yang Terus juga dia happy didatengin temen-temennya tuh, dia senang. Apalagi kan Ustadz Maulana setiap hari ya, hampir setiap hari datang gitu, ngasih support. Terus juga kadang-kadang main sama anakku juga gitu, dan nyemangatin dia kayak gitu sih, alhamdulillah. Terus juga obat-obatannya dia, baru kemarin aku dapat kabar dari profnya itu sudah mulai dikurangi obat-obatannya gitu, banyak yang udah mulai dikurangin. Terus juga dia udah mulai kayak bisa ini lagi, happy gitu, yang kayak udah mulai bercanda-bercanda lagi tuh, udah mulai mau gitu loh. Tadinya tuh kan kayak paling banyaknya tuh lebih banyak tidur, terus kayak komunikasi juga ya seadanya aja, seperlunya aja gitu. Ya, Ustadz Maulana yang ngedampingin Sony setiap ya. hari katanya sih Ustadz Maulana ke sana. Malam alhamdulillah Membawa setiap energi hari ada aja positif. temannya yang datang. Dan dia suka gitu, seneng gitu kalau didatengin. Lebih seneng dia rame kalau ada yang ngumpul. Ya, kalau teman-teman yang belum datang, Seneng. mudah-mudahan bisa nengokin Sony, kasih support, karena dia terus terang suka banget kalau ada teman-temannya yang ngunjungin datang. Alhamdulillah kemarin mamanya sempet datang. Sebenarnya kan aku udah sempet bilang sih, udah mah nggak apa-apa, udah didoain aja gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak ngasih tahu sih, maksudnya sakitnya sampai ada tindakan tuh kita nggak ngomong. Jadi kita cuma kayak ngomongnya ya udah mah ini cuma disuruh istirahat aja kok di rumah sakit, nggak ada apa-apa. Kan nanyain terus kenapa sih gitu kan, karena cukup lama ya di sini gitu. Tapi kan aku nggak kasih tahu sih. Aku juga pesan sama kakak-kakaknya untuk nggak usah dikasih tahu. Aku bilang biar mama juga nggak pikiran, kan lagi sakitnya juga nggak enak gitu posisinya gitu. Kemarin seharian di sini mamahnya cuma. Kemarin waktu aku datang sama mama kan sebenarnya surprise juga ya gitu, karena kan dia mikirin mama banget gitu kan. Aku lagi kayak gini, mama juga lagi sakit. Aku sedih banget deh, kayaknya bertubi-tubi gimana sih On gitu ya. Maksudnya dia lebih berpikirkan mama yang biasanya dia tengokin, dia hibur, tapi mama ikutan sakit. Akhirnya mama juga kepikiran juga, Sony sakit apa sih? Sony sakit apa sih? Enggak, sakit perut. Bohong, kalian pada bohong, ini sakit perut gitu. Dia sakit kepala lah, aku bilang begitu kan. Udah deh mama jangan banyak pikiran. Jadi dua-duanya ini sebenarnya Sony mentalnya lagi drop, mama juga mentalnya lagi drop. Ya cuman kadang kepikiran Sony gimana gitu. Kemarin juga sebenarnya udah nggak kuat juga mama untuk keluar Cuma ya. maksain. Maksa gitu, penasaran.
kayak mama harus lihat Sony apapun, pokoknya pengen lihat keadaan anaknya lah. Iya, memang mama kan sama cucu-cucunya deket ya. Memang King tuh yang paling suka, oma sehat ya, pokoknya oma harus ini dong. King tuh yang paling rajin waktu omanya dirawat juga kan. King yang selalu gangguin oma, doain. Ya emang waktu sebelum Oni sakit juga mereka sering datang support oma. Makanya pas lihat Sony sakit gini, kok lama banget ya sakitnya. Namanya feeling orang tua kan, pengen gitu ya, cuma tapi alhamdulillah mama kuat sih pas udah lihat Sony, udah dikasih Mau tidur satu tempat tidur, pengen tidur gitu. sama Oni tempat tidur kemarin. Makanya kemarin saya kaget juga, kok ke rumah sakit mama nggak apa-apa tuh. Ya udah bisa nerima aja. Pokoknya kita paling ngomong ke mama, nggak ada apa-apa, udah mama jangan pikiran. Cuma kalau mama aku memang nggak bisa datang karena mama kan memang sakitnya udah nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi paling mama aku sih yang cuma nanyain gitu. Nanyain maksudnya kayak, kok aku nggak datengin mama aku gitu kan, udah lumayan lama gitu. Jadi ya aku kasih taunya udah bilang aja aku keluar kota, kan tinggalnya sama abangku yang dokter. Terus aku bilang udah bilang aja aku keluar kota, jangan kasih tahu Sony sakit. Jadi ya dia nggak dikasih nonton apa-apa tuh enggak gitu kan. Jadi bener-bener kebetulan juga karena demensia Alzheimer gitu kan, jadi dia kayak kadang inget, kadang enggak gitu. Jadi dijaga banget sih, maksudnya proses hatinya gitu. Jadi memang aku nggak sama semua anak-anak juga selalu kayak, jadi baik-baik aja kok, semakin lama semakin baik. Karena kan omongan itu doa, jadi aku setiap ngomong sama orang didoain semakin baik lagi, semakin baik lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.